Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kita pada hari ini berjumpa kembali ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pada pertemuan hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dimudahkan, diberikan kepahaman pada pertemuan hari ini. Tidak terasa ya, kita masuk di bab 3 subtema 1, keragaman sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu memahami keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan keberagaman makanan tradisional yang ada di Indonesia. Sekarang kita bahas apa itu arti keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Adapun jenis-jenis keragaman sosial budaya adalah yang pertama, keragaman ras suku bangsa ya. Yang pertama, keragaman ras suku bangsa. Indonesia memiliki suku dan ras yang beragam yang menyebar di seluruh Indonesia. Karena Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi ya. Yang awal mulanya 8 sekarang berkembang menjadi 34 provinsi sehingga sukunya juga banyak sekali ya. Ini Bu Umi hanya menyebutkan di antara beberapa suku yang ada di Indonesia. Nanti kalian bisa melihat di buku tema 3 subtema 1. Ada berapa suku yang tersebar di Indonesia? Itu antara lain suku Jawa, ini yang mendiami Pulau Jawa. Batak dan Nias ini yang mendiami Pulau Sumatera. Suku Dayak ini Kalimantan. Bugis dan Toraja ini suku yang mendiami Sulawesi Selatan. Sedangkan ras itu ada ras melanosoid yang tersebar di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Yang kedua adalah keragaman agama. Anak-anak sudah hafal ya mungkin ya, Indonesia itu mengakui adanya 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara ini berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang dianut. Contohnya, perwujudan sikap memaknai keberagaman agama adalah menghormati orang yang sedang beribadah, serta saling menghargai antara sesama umat beragama. Ini sesuai dengan sila Pancasila, sila pertama. Yang ketiga adalah keragaman budaya. Keragaman budaya ini meliputi adat istiadat, tarian tradisional, alat musik tradisional, baju daerah, lagu daerah, dan senjata tradisional. Dan budaya ini harus kita lestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Contohnya ini ya, keragaman budaya itu ada upacara adat. Sebenarnya juga banyak ya di Indonesia, Bu Umi hanya menjelaskan beberapa aja ya yang terkenal. Upacara kematian Rambu Solo ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di tanah Toraja. Upacara Tabuik ini biasanya di Sumatera Barat. Terus upacara sekaten ya, ini di Jogja dan Surakarta. Pernah ya anak-anak di sekaten? Terus upacara Tedak Sinten, ya ini juga di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sekarang alat musik daerah. Adanya angklung dari mana? Jawa Barat. Tifa, Maluku, dan Papua.
Kulintang dari mana? Minahasa, Sulawesi Selatan. Sasando dari NTT. Dan masih banyak lagi alat musik daerah. Rumah adat juga gitu ya anak-anak, banyak. Ini Bu Umi hanya beberapa ya. Rumah gadang, gambarnya kayak gitu, Sumatera Barat. Rumah tongkonan, Toraja, Sulawesi Selatan. Rumah Hunai, Papua. Dan tarian daerah. Juga banyak di Indonesia adanya tarian daerah. Bu Umi hanya beberapa saja ya. Tari Gantar, Kalimantan Timur ya. Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tari Reok Ponorogo dari Jawa Timur. Tari Baksa Kambang ya dari Kalimantan Selatan. Dan tari kuda lumping dari Jawa Tengah. Sekarang lagu daerah. Ya, Bu Umi juga hanya beberapa. Bisa kalian lihat dari sumber lain ya. Di sini Bu Umi hanya 12 ya. Ampar-ampar pisang ya dari Kalsel. Biasanya nanti bisa dibahas di SPDB ya, nyanyi ini. Yang kedua, anak kambing saya berasal dari NTT. Yang ketiga, angin mamiri dari Sulawesi Selatan. Bubui bulan dari Jawa Barat. Lir ilir dari Jawa Tengah. Kicir-kicir dari Jakarta. Manuk dadali dari Jawa Barat. O inani keke dari Sulawesi Utara. Rasa sayang-sayange dari Maluku. Soleram dari Riau. Sinom dari Jogja. Yamko rambe yamko berasal dari Papua. Dan masih banyak lagi anak-anak. Sekarang manfaat keragaman bangsa Indonesia. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah memperkaya budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, dengan banyaknya keragaman bangsa Indonesia akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, akan menjadi bagian dari identitas dan jati diri bangsa Indonesia di mata dunia atau internasional. Yang keempat, menjadi aset berharga untuk pariwisata. Adapun cara melestarikan kesenian daerah adalah mengadakan festival budaya secara berkala. Yang kedua, mempelajari atau berlatih kesenian dan pertunjukan daerah. Yang ketiga, mempromosikan kesenian daerah melalui berbagai media. Boleh TV, ya, boleh HP, itu untuk mempromosikan kesenian daerah. Yang keempat adalah mendokumentasikan acara atau pertunjukan kesenian daerah. Ya, cukup sekian dari Bumi ya. Ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Tetap jaga kesehatan. Nanti ada tugas kalian mengerjakan biasa di Google Form. Semangat ya anak-anak. Sholatnya, tahfidz-tahsinnya ya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh-solehah. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.